Oke, udah pada ngumpul semua? Mau mulai atau kita nunggu nih? Mulai boleh. Share dulu. Oke, kelihatan ya? Oke Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Ini mau langsung mulai atau kita tunggu dulu? Nanti absen ya. Absen, NPM, nama, baru 5 orang nih yang absen. Mau langsung mulai atau nunggu? Gimana nih, ada orang ini? Suaranya nggak ada. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Ini mau mulai atau tunggu dulu? Mulai Pak. Langsung mulai? Kuy. Application. Kemarin view-nya juga udah. Oke. Oke, kita mulai aja deh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita sampai di ini ya, bikin menu utama. Nah, tampilannya blank. Nah, ada yang masih error nggak? Sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Oke, nah kalau nggak ada, kita akan coba lanjut. Nah, di menu utama ini kita akan coba buat sebuah tampilan web. Jadi nanti sederhananya kita akan buat, nah, kita ilustrasikan dulu. Nah, biasanya kalau di web itu kan ada pertama header ya. Headernya, nah kira-kira nanti seperti ini kita matiin dulu gridnya. Nah ini, setelah header biasanya nanti ada menu, ini ya kira-kira. Oke, nah berikutnya nanti ada, nah ini bagian home-nya. Oke, ya, atau bodinya, ini bagian body. Nah kemudian terakhir ada footer. Nah, oke. Nah, ilustrasinya nanti kita akan buat kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti ada headernya. Nah ini untuk header webnya seperti apa. Kemudian nanti kita akan bikin menu. Nanti kita akan coba bikin menu sedikit, menu drop down, gitu ya. Kemudian nanti ada bodinya, ya. Nah kemudian ada footer. Gitu. Nah kira-kira buatnya seperti ini. Atau ada yang mau desain lain?
Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada Pak, belum. Oke. Berarti kira-kira nanti kita buat ini ya, yang sederhana aja, yang standar biasanya kira-kira ini ada header, menu, body, dan footer. Ya, Nah ini mentang-mentang online lebih apa ya? Lebih anteng gitu ya, lebih pada pendiam. Ini online doang atau gimana nih? Oke, nah ini kira-kira ini ya, nanti ada header, menu, body, sama footernya. Oh suaranya putus-putus. memang Pak. Oke, nah nanti kita akan buat ini. Nah untuk membuat ini biasanya kan eh, kita akan masuk ke menu utama view-nya, karena nanti ini sebagai view-nya. Nah, untuk buat ini kan ada yang namanya tabel ya. Nah, ini adalah namanya tabel. Nah, kita akan coba buat untuk tabel. Yang pertama kita buat tabelnya. Nah, untuk garis kita bisa nambahin apa kalau untuk garis? Ada yang tahu? EDTR. Hah? Apa? Suaranya kecil deh. Border. Border, oke. Nah, ini kita tambahkan border. Nah, setidaknya satu untuk garis saja. Nah, berikutnya di sini ada 3 apa sih namanya nih? Baris ya. Nah ya, ada 3 baris. Berarti nanti kita akan buat TR-nya. Jadi di sini sebagai TR. Nah, maka di sini kita buat TD-nya. Nah, ini sebagai header. Ya, kemudian untuk menunya juga sama, ini sebagai menu. Berikutnya ini sebagai body. Berikutnya lagi ini sebagai header. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat dulu hasilnya. Nah, kira-kira gini. Nah, biar lebih bagus, kita tambahkan lagi. Ada yang namanya width. Kita coba kasih 100%. Kita lihat lagi. Oke, nah dia akan ikutin ukuran dari webnya ya. Nanti berapa persennya. Nah, berikutnya di sini di headernya kita bisa. Nah, kalau tadi kan width itu ke samping ya. Ke samping ini kita bikin 100%. Nah, kalau ke bawah itu ada yang tahu nggak apa? Makanya. Height. Height. Oke, kita tambahkan height di sini. Kita lihat contoh misalkan 300 px. Ya. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini juga sama header menu. Nah, ini 300 yang menunya coba dikasih 100 deh. Kemudian bodinya kita kasih 600. Footernya ya, 100. Wah, kegedean ya. Menunya 50 aja deh. Ini 50. Nanti ini disesuaikan aja ya sama ini masing-masing. Nah, untuk height-nya, nah di sini kita tambahkan alignment center. Nah, ini supaya posisi tulisannya ada di tengah. Ya, sama seperti nah ini kita nih. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadinya di tengah. Oke. Nah, sementara ini dulu. Silakan dicoba. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. saya nanya nih. Kenapa kita gunain kelas dari itu aja Pak? Kenapa? Kenapa nggak pakai kelas dari itu buat TR?
Suaranya kecil. Halo, kedengeran Pak? Nah, Iya, kenapa nggak pakai kelas isi UI aja gitu Pak, biar lebih responsif. kelas isi UI-nya. Iya. Nah, karena gini, menunya sendiri kita coba lihat ya. Isi UI. Webnya mana ya yang tampilan menu? Karena kalau pakai menunya dia terlalu kompleks, gitu ya. Jadi, mana ya yang ini yang home, yang webnya, samplingnya ada nggak ya? Kemarin kalau nanti untuk data grid-nya sih kita akan pakai dia. Tapi kalau untuk menunya, ya ada samplingnya nggak dia ya? Karena kemarin itu nyari-nyari terlalu kompleks, jadi untuk ngajarinnya takutnya malah jadi banyak pertanyaan dan banyak error gitu. Nah, makanya saya coba sederhanakan aja untuk tampilan ini. Tapi kalau untuk nanti di home-nya kayak gini, ini kan ada grid ya, apa? Ya data grid. Nah kalau untuk data grid baru nanti kita pakai dia lagi. Gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Kira-kira gitu ya, jawab ya. Nah kalau yang ini kan lebih sederhana. Gitu aja sih. Ada lagi? Ini kayaknya yang tadi suaranya cuma 1-2 orang ya. Alhamdulillah. Di kelas ada 15-an nih. Oke, sudah lanjut. Gimana ya kemarin menariknya ya? Berapa? Enggak Pak, lagi mau sama temen. Oke, nah ini kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya. Ada headernya, ada menunya, ada body sama footernya. Oke Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, nah berikutnya kita akan coba isi satu-satu nih. Mulai dari headernya, menunya. Jadi menunya nanti kita pakai CSS terpisah. Karena kalau menunya di apa namanya isi UI dia hanya seperti ini nih. Jadi mana menu. Cuma di Nah ini yang menu mobile-nya, kalau menu webnya mana tadi kayaknya ada. Nah ini. Nah dia menunya kayak gini. Nah nanti kita akan coba pakai menu yang di luar aja dari sini. Karena nanti ini menunya kecil-kecil. Oke. Nah yang pertama kita akan coba masuk ke headernya dulu. Nah untuk header kita bisa cari custom di sini. Header website. Nah, kita bisa ambil beberapa gambar di sini. Mana ya yang mau diambil? Nah, kalau header biasanya yang agak ini ya, apa namanya? Manjang. Jadi untuk gambar headernya Pak. Ya, jadi headernya gambarnya kita comot aja dari sini. Oh, dari Unsplash aja Pak.
Dari apa? Unspace. Unspace, coba. Pakai U, Pak. Ini ya. Unsplash. Dia free. Iya. Ini dia. No copyright. Ada nggak? Kalau Nah, gambar itu Pak. untuk mana? Wow. Oh, gambar-gambar ini. Coba ada nggak header? Coba sekalian nyari di sini sampel header website. Biasanya banyak kemarin. Nah ini kalau mau pakai ini bisa. Cuma gambarnya agak ini ya. Nah biasanya kalau yang header itu kalau kita mau apa namanya buat sendiri biasanya manjang gini nih supaya dia agak bagus. Sini banyak. Ini sih kalau nyari banyak kok ini. Sebenarnya sedikit. Kayaknya lagi rame, Pak. Iya. Jadi muncul gambar-gambar yang panjang gitu. Tumben ini. Nah, saya ambilin aja deh, nanti saya potong. Oke, mana ya? Nah, ini aja nih. Yang stok foto. Nah, ini ada banyak ya. Nah, ini bisa ambil samplingnya aja. Nah, ini saya akan ambil sampling ini. Oke. Kurang gede gambarnya. Nah, ini langsung di save aja. Ya, nanti kalau udah dapat gambarnya, cari yang agak panjang. Tapi kalau emang mau buat sendiri juga boleh. Oke, mana nih? Nah, ini contoh saya taruh di OPT, lab, docs, latihan TI6K. Nah, naruhnya nanti taruh di aset ya. Aset, image, baru di sini kita masukkan ide web. Nah, kemudian kita save. Nah, coba saya lihat dulu filenya. Nggak ada formatnya ya. Oh ya, PPG. Nah, ini. Nah, kemudian nanti di sini bisa kita masukkan image, src gitu ya. Nah, baru tinggal kita masukkan echo base URL. Nah, kemudian nanti kita bisa masukkan. Tadi kan kalau saya taruh aset ya. Aset slash image. Kemudian ada di header web .jpeg gitu. Ya. Maka hasilnya kita lihat dulu.
Gambarnya nggak dapet. Namanya apa ini? Set, benar nggak sih ini? Benar. Oh, pakai S. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita copy. Kalau misalkan ada yang salah, nah ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian nah ini. Nah, di sini bisa kita masukkan lagi untuk height-nya. Height-nya kita kasih 100%. Nah ini. Kemudian width-nya kita bisa kasih sorry. Height-nya ya, coba deh kita kasih 100% lagi. Nah, ini. Bicara header nanti kira-kira muncul seperti ini ya. Nah, ini untuk headernya. Oke. Nah, ini bisa dicoba. Nah, ini saya ini dulu biar nggak kelihatan ya, segini ya. Nah, ini untuk ukuran yang height-nya bisa disesuaikan ya. Sesuaikan keinginannya berapa aja. Nah, ini untuk image-nya, gambarnya. Nah, pastikan dia muncul. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti kalau gambarnya tinggal cari sesuai keinginan ya. Oke. Oke, ada yang nggak bisa? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Masih dicoba, belum. Belum ya. Jajan. Oke. Gak ada suaranya. Yang lain kedengeran kan ya? Suara saya ya? Dengeran. Dengeran. Dengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, raise your hand ya. Kemudian share layarnya biar saya juga bisa lihat. Oke, Pak. Siap. Yang 232 siapa nih? NPM belakangnya 232. Saya, Pak. Nanya apa enggak? Kenapa? Nanya. Enggak nanya. Belum, Pak. Lu angkat tangan, Min. Soalnya di layar angkat tangan ya. Iya, Pak. Keklik. Maaf. Maafkan, Min. Jangan lupa yang belum absen ya. Absen di mana, Pak? Enggak akan lupa, Pak, kalau itu, Pak. Jangan lupa ya. Nah, itu ada di chat. Ada di chat. Nah, ini emailnya tolong diisi ya. Email sama NPM diisi. Ini ada NPM-nya yang nggak diisi. Nah, emailnya, NPM-nya tolong diisi sama emailnya ya. Oke.
Nah ini sorry ya, saya agak sedikit flu, jadi aduh, agak batuk sama ini. Oke. Oke, sudah? Sudah kita bisa lanjut. Ini nanti lagi, ini saya rekam. Ya, nanti kalau setelah selesai, nanti akan coba saya upload, saya share linknya ya. Siap. Ya nanti kalau misalkan ada yang back lagi, kita bisa Oke, Pak. pelajari. Boleh Pak, setuju saya Pak. Setuju. Baru nyoba kemarin-kemarin sih nih fasilitas untuk rekamannya ternyata ada. Kalau pakai Skype juga bisa tuh Pak di record. Record ya. Iya. Kali ini juga bisa nih. Cuma syaratnya harus punya apa namanya Dropbox. Oh iya. Dropbox. Ini uploadnya ya. Ya, jadi nanti diupload ke Dropbox. Nanti kalau udah selesai record, nah baru bisa kita download lagi. Siap Pak. Atau bikin akun Dropbox. Nah, lanjut ya. Nah, berikutnya, nah ini header sudah. Nah, ini berikutnya kita akan coba dari atas yang bawahnya nih footer. Nah, kalau footer biasanya kan isinya copyright ya. Copyright, kemudian ada add. Ini ya. Add itu. Nah, di sini nggak ada ini ya. Add itu. Jadi bisa coba. Sudah saya share. Apa? Nen. Itu random. Add atau copy biasanya. Nah, ini bisa pakai dan copy. Kalau nggak salah ini ya. Kita coba dulu rumusnya. Nah, ini. Jadi di sini, nah ini. Copyright, copy 2020 gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ini headernya ini atau bisa Rian Aprianto copy 2020. Nah, ini bebas ya untuk footernya. Nah, biasanya kan tulisan apa gitu catatan kaki ya. Nah, ini untuk footernya. Nah, ini untuk footernya. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke, nah kalau untuk body biasanya kan bisa kita tulis selamat datang gitu ya. Nah, kalau selamat datang terakhir itu kita ada season ya. Nah, ini seasonnya kita pakai nih. Sebentar. Nah, ini kita bisa manggil misalkan selamat datang, namanya siapa. Kemarin kan kita sudah tampung di season ya. Nah, yang kita tampung di season itu ada nama, email, sama username. Sebentar.
Kalau season nanti dulu deh, nanti kalau saya. Nah ini selamat datang, misalkan nanti Rian Aprianto gitu ya. Nah nanti akan kita panggil lewat seasonnya. Nah berikutnya kita akan coba untuk mengisi menunya. Ya. Nah untuk menunya kita akan coba bikin menu drop down. Ya, drop down. Nah jadi ada samplingnya. Nah, ini samplingnya. Nah, kita akan coba buat menu drop down kira-kira seperti ini. Ya, yang sederhana. Nah, ini ada menu drop down-nya, ada home, master, transaksi, laporan, gitu ya. Nah, ini ada menu drop down-nya. Nah, untuk menu drop down ini, nah dia sama. Di sini kita akan coba buat gini. Kalau untuk menu, ada yang namanya ini ya. Nah, di sini apa sih namanya? Ada kalau di Word biasanya kan misalkan ini kemudian biasanya ada tabnya master, misalkan ada barang, kemudian pegawai dan lain-lain gitu ya. Kemudian berikutnya di sini ada laporan. Nah, subnya kira-kira nanti ada laporan barang gitu, laporan penjualan. Nah, ini misal ya. Nah, kemudian di dalam ini lagi misalkan ada transaksi. Nah, ini transaksi penjualan. Nah, kira-kira misalkan begini. Nah, sebelum kita masuk ke CSS-nya, nah di sini kita akan coba buat menu ininya dulu. Jadi ada sub untuk menandakan bahwa ini adalah sebagai apa namanya menunya, kemudian ini adalah sub menunya, gitu ya. Untuk menandakan misalkan ini master, ini kemudian nanti ada sub menunya, gitu ya. Nah kita akan coba buat ininya. Kemudian nanti setelah itu, setelah ini dapat bahwa kita tahu ini adalah menunya, kemudian ini adalah subnya, baru nanti kita akan buat sub menunya kira-kira seperti ini, gitu ya. Ini adalah menunya, kemudian adalah sub-subnya nih, ada transaksi dan lain-lain. Nah, untuk di webnya, di HTML-nya ini, kita akan coba buat menu sama sub-nya dulu. Nah, kira-kira di sini untuk apa namanya menandakan bahwa menunya itu di sini kita bisa pakai div, ya, karena div ini yang paling default gitu ya. Jadi nanti kita bisa masukkan banyak di sini. Nah, kemudian kalau untuk bikin menu dan subnya, ya kalau yang di Word ini kan kira-kira begini ya. Nah, di sini ada yang namanya kita bisa pakai gunakan UL, ya. Nah, UL ini yang nanti dia akan membuat menu dan subnya. Nah, sampling di sini saya akan coba buat header-nya dulu. UL, kemudian ini ada li. Nah, li sebagai menu utamanya, misalkan di sini ada home, kita balik ke home, kemudian ini ada master. Nah, kemudian untuk subnya, nah li-nya ini karena dia bagian dari apa namanya menunya dia nih master. Nah, maka kita akan buat lagi di dalamnya. Nah, ini ada UL. Nah, kemudian li. Nah, di sini misalkan jadi ada ini ya, barang pegawai ya kan. Barang pegawai gitu ya. Nah, berikutnya kita akan coba buat lagi di bawahnya ini ada li. Nah, karena di dalamnya dia kita buat, nah ini transaksi. Nah, kalau home dia hanya seperti ini karena
home nanti nggak ada. Nah, kita coba lihat dulu deh. Nah, hasilnya begini. Nah, ini untuk home, karena dia nggak ada subnya, maka linknya langsung ditutup. Ini ya. Nah, sedangkan master ini ada subnya, maka linknya dibuka, kemudian tutupnya di dalam. Nah, ini ada di bagian dalamnya. Ini sebagai sub menunya. Nah, ini sebagai menunya, ini nanti akan menjadi sebagai sub menunya. Nah, untuk transaksi juga sama, kita bisa bikin lagi UL. Nah, kemudian di sini ada linknya, misalkan di sini penjualan, gitu ya. Setelah itu, terakhir kita bisa bikin laporan. Sorry, ini dulu. Ya, laporan kita bikin di dalamnya lagi. Nah, ini bisa bisa di copy. Nah, misalkan ini laporan barang sama laporan penjualan. Nah, terakhir ada logout misal. Saya coba lihat dulu. Nah, dia nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang balet yang warna hitam ini sebagai menunya. Sedangkan kalau yang putih ini sebagai sub menunya. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya ini senternya saya buang. Gitu. Nah, dia akan buat seperti ini. Ini sebagai menunya. Jadi nanti ada home, master, kemudian ini ada subnya. Ini juga sama, ini menunya, ini subnya, gitu ya. Nah, nanti dari sini kita akan buat seperti ini. Nah, supaya aplikasi tahu dulu nih, mana yang sebagai menunya, mana yang sebagai subnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk buat menu? Atau ada yang masih kurang paham? Nah, ini dari div sampai sini nih. Paham ya? Nah, kalau ini dicoba dulu, hasilnya harus seperti ini. Nah, ini ada home sama master, kemudian ada sub-subnya. Nah, ini kemudian nih menunya lagi, ini ada sub menunya. Nanti kalau di bawahnya mau bikin lebih banyak lagi, boleh, tinggal dibikin. Nah, ini kita akan bikin menunya. Jadi dua, ada menu utamanya sama ada sub menunya. Ya. Nah, silakan dicoba. Oke Pak, dicoba dulu pakainya Pak. Oke. Ada yang kendala? Ini kalau di online ini tiba-tiba jadi bisa semua gitu ya. Iya Pak. Kalau di kelas masih suka ada yang error. Ini kalau di kelas Aman, anteng Pak. semua nih. Kalau di online anteng semua nih. Kalau ada yang nggak bisa nanya ya. Siap. Ya, Pak. Sama kalau ada yang bingung nanya. Biar kita bisa diskusi gitu. Pak. Halo, Pak.
Sudah, lanjut. Nah, lanjut ya. Langsung aja. Sudah. Nah, berikutnya kita karena ini kan menu harusnya bisa diklik ya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan. Nah, kalau bisa diklik itu biasanya dalam bentuk apa nih? Supaya ini bisa saya klik langsung masuk ke menu. Button. Ada yang tahu? Ada button. Ada apa ya? Arep. Haref ya. Nah, ada yang namanya haref. Oke, nah ini bisa kita tambahkan haref. A itu sebagai link. Nah, haref ini sebagai nanti tujuannya kemana? Ya, misalkan ini ke kita itu ke URL gitu ya. Nah, kemudian ini ke menu utama. Nah, dibalikan lagi ke menu utama. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Kalau ini diklik, maka dia akan balik lagi ke menu utama. Nah, yang lainnya kita coba lagi. Nah, misal ini yang home. Nah, kalau barang, misal ke barang gitu ya. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini diklik, maka dia akan lari ke menu ke barang ya, linknya berubah. Gitu. Nah, ini sebagai link. Jadi kita tambahkan semua supaya nanti dia bisa benar-benar kebentuk menu gitu ya. Jadi kalau menu kan biasanya kita klik, kemudian linknya kemana gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita kasih A lagi. Nah, karena yang ini kita belum tahu mau dibawa kemana, di sini bisa kita kasih pagar. Nah, kalau pagar itu dianggap ke dirinya sendiri gitu ya, jadi nggak kemana-mana. Nah, ini bisa kita tambahkan cukup pagar aja. Nah, ini kayak pegawai, kita nggak tahu, belum tahu. Nah, ini kita kasih pagar. Ini juga sama. Jadi tambahkan semuanya link gitu ya. Dan nanti kalau kita butuhkan tinggal nanti kita masukin mau diarahin kemana. Ini juga sama, ini nanti. Nah, kita lihat. Nah, dia pastikan sudah berupa link nih. Kalau kita klik, nah dia bisa nge-refresh sebenarnya. Nanti kalau kita klik barang, dia akan ngarah ke barang. Nah, sebelumnya kita buat ininya dulu. Jadi benar-benar ini sudah kebentuk menu ya. Jadi misalkan kita klik barangnya, diklik barang, maka dia akan ngarah ke linknya ke barang gitu ya. Kalau balik lagi ke home, maka ke menu utama. Nah, kira-kira gitu, ditambahkan ahref. Nah, setelah itu baru untuk mempercantiknya, kita akan coba buat dalam bentuk CSS. Gitu ya, biar seolah-olah nanti ngebentuk, nah menunya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini silakan.
Dia dari sini sampai sini. Nah, kan udah bersin juga tuh. Awas tuh corona tuh. Sadis. Untung di laptop saya pakai Linux. Nah, insya Allah virusnya nggak nyebar lah ke laptop ya. Enggak, Bang. Aman. Oke. Dah? Ini kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut terus ya. Bukan kayak apa pengajian? Sudah lanjut? Belum. Belum. Terus ya. Pastikan menunya muncul ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau kita lihat di bawah, dia ada linknya nih. Localhost ti6k/barang utama.
Kalau yang nggak ada dia akan pagar gitu aja. Ada yang nggak bisa? Pak. Udah? Next? Yang lain gimana?
Lanjut ya. Oke, nah ini setelah ini kita akan coba buat CSS-nya. Nah ini udah. Nah untuk CSS-nya, yang pertama, nah ini sudah. Nah ini sebagai, kan seluruh menu ini ada di dalam div ya. Nah div-nya ini kita tambahkan. Nah ini saya sampelnya menggunakan kelas ya, bisa pakai kelas, bisa pakai ID. Nah biasanya saya kalau misalkan untuk yang CSS, biasanya untuk yang nanti akan diarahkan ke CSS, biasanya saya akan gunakan kelas gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai ID boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah di sini saya menggunakan kelas, kemudian namanya ini bebas. Di sini saya akan samplingkan menu drop down. Jadi ini sesuai dengan judulnya, kita akan buat bagian dari ini adalah menu drop down gitu ya. Nah kalau untuk yang ini karena pakai CSS biasanya saya gunakan kelas gitu ya. Tapi kalau mau pakai ID boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi nanti tergantung stylenya masing-masing gitu ya. Tahu bedanya ya? Ada yang tahu nggak bedanya ID sama kelas? Enggak apa enggak. Enggak. Jadi gini, nah habis ini kita coba buat CSS-nya deh. Nah berikutnya kita bikin file baru. ID tunggal kelas bisa Ya, file berkali baru. kali Pak. Oke. Nah ini kita akan coba bikin file baru. Nah di sini kita akan coba ini di save nanti sebagai, ini kita masukkan ke aset ya. Kemudian saya buat folder baru lagi. Saya buat namanya adalah CSS. Gitu ya. Jadi nanti di aset ini ada folder CSS khusus untuk CSS gitu ya. Nah, ini misalkan saya bikin style gitu ya. Style.css. Kemudian saya save. Nah, ini udah. Nah, karena tadi kita pakai kelas, maka di sini kalau di CSS itu kita misal kita akan setting atau nanti kita akan buat tampilan di dalam menu ini, gitu ya. Maka yang akan dia panggil adalah header-nya ini nih. Ini kan buka, kemudian tutupnya di sini ya. Nah, bagian ini akan kita akan code supaya berubah jadi menu. Maka ini akan kita panggil. Karena kita gunakan kelas, di sini kita akan gunakan titik. Gitu ya. Kalau kelas, nanti pakainya titik. Tapi kalau misalnya kita pakai ID, di sini kita bisa pakai pagar. Gitu ya. Jadi kalau titik ini sebagai kelas, kita kalau ID sebagai pagar gitu ya. Nah, biasanya saya kalau misalkan di JavaScript, nah saya gunakan keseringan pakainya ID gitu ya. Sedangkan kalau untuk CSS biasanya pakai kelas. Sedangkan kalau untuk form kayak kemarin biasanya di name-nya gitu ya. Nah, itu tinggal tergantung stylenya masing-masing. Nah, kali ini sampelnya karena kita gunakan kelas, maka di sini pakainya titik gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini adalah menu drop down secara keseluruhan, kita mau lakukan apa gitu ya. Nah, kalau di CSS, jadi gini, pada saat kita setting misalkan kelasnya ini, menu drop down, kemudian kita mau setting di UL, li, sama A-nya. Maka di sini kita bisa pakai style-nya apa,
terus di dalamnya apa? Misalkan UL, terus di dalamnya lagi li, terus kemudian A, maka kita akan setting di UL li A, gitu ya. Atau kita mau pakai ini, kita bisa pakai juga UL li. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu untuk setting di CSS. Jadi dia akan mengarah ke kelasnya apa atau ID-nya apa. Kemudian di dalamnya kita apa yang mau kita edit gitu ya, atau apa yang mau stylenya mau kita ubah gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi manggil kelasnya apa, kemudian nanti UL li A, maka dia akan config apa namanya set. Nah, ini coding yang ada di sini akan mengarah ke Ahref ini, gitu ya. Pada saat kita panggil UL li A, kalau kita panggil UL li A, nah baru ini mengarah ke sini. Boleh nggak manggil UL aja? Itu juga boleh. UL li. Karena UL ini udah nggak ada kan di dalamnya, maka UL, maka dia bisa manggil lagi UL kemudian li. Ini juga boleh, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, ini yang pertama, kita akan coba config besarannya dulu. Jadi secara umumnya apa aja? Nah, biasanya ada yang namanya background color. Nah, background, nah ini kodenya nggak ada ini ya. Kalau di Dreamweaver muncul, kalau yang ini nggak ada nih. Nah, misalkan saya pakai, coba sebentar, saya nyari kode warna. Warna di itu ada nggak ya? Nah ini. Jadi untuk kode-kode warna, nah kita bisa pakai di sini. Kemudian kalau editornya yang kayak kadang saya pakai Dreamweaver, pada saat pagar nanti dia akan muncul warna. Nah ini kalau pakai ini nggak muncul kayaknya Sublime. Nah editor yang lain ada yang muncul nggak? Ada Pak. Muncul Pak, muncul. Ya. Nah kalau yang muncul langsung bisa terserah mau warnanya apa, itu adalah backgroundnya. Misal backgroundnya ini pakai yang warna apa ya? Nah ini aja deh. Ini maka saya masukkan ini sebagai backgroundnya. Nah kemudian ini adalah height-nya. Jadi ukuran menunya itu berapa? Misalkan di sini saya bikin 50 px. Kemudian di sini adalah line-nya. Jadi line itu untuk pemisah. Nah, kalau yang di sini itu kan ada pemisah ini ya. Ini ya. Ada batas pemisahnya. Nah, ini bisa ada yang namanya line height. Nah, ini misalkan saya ambil lagi 50 px biar ukurannya sama. Nah, kemudian adanya position. Di sini positionnya saya buat relatif. Ya, biar kemudian ada width kita bikin 100%. Jadi nanti satu halaman menu ini full nih, kayak gini. Gitu ya, ini adalah backgroundnya. Nah, kemudian ini kita kasih margin topnya kasih 0 aja. Kemudian ada Z indeksnya kita kasih 100. Jadi nanti posisinya di mana. Oh ya, sebenarnya sebelum nyeting ini, dari di atas ini kita bisa ini supaya dia tidak apa namanya khawatir ada CSS lain atau biar nggak bentrok. Jadi defaultnya di sini kan, misal kita udah config, tiba-tiba nanti bentrok sama CSS lain. Nah biasanya desain yang lain ini akan ikut. Gitu. Pada saat kita nggak setting, maka dia akan ngambil CSS yang sebelumnya gitu. Nah, di sini saya biasanya selalu bikin all, kemudian margin. Jadi biar posisinya itu minimal posisinya itu nggak kemana-mana. Margin 0, kemudian padding 0, gitu ya. Jadi pada saat CSS ini dipanggil, secara default sudah
dibikin 0 dulu supaya nanti bentuknya nggak kemana-mana. Nah, kemudian berikutnya di sini ada body. Body itu jadi ini sebagai default. Jadi pada saat CSS itu dipanggil supaya dia nggak nyampur dengan warna yang lain gitu ya. Nah, ini yang body biasanya saya akan pakai pertama background color-nya. Nah, ini saya pakai F5 kali. 6 kali. Ini dia kan 6 ya. 1, 6, 3. RGB. Nah, karena dia dalam bentuk RGB ya. FFF itu jadi warnanya putih. Kemudian sama font family. Fontnya apa? Gitu ya. Nah, ini nggak muncul lagi. Biasanya Arial. Biasa Arial, kemudian apa lagi? Helvetica ya, Helvetica sama sans serif. Nah, kira-kira ini. Sans serifnya nggak muncul. Gimana sih tulisannya? Helvetica Pak, nggak pakai N Pak. Hah? Mohon maaf Pak. Helvetica ya? Kayak gini ya. Iya betul. Sama sans serif. Sans serifnya bener gini ya? Bener nggak sih sans serifnya? Nah, nanti kita coba deh. Error nggak dia? Nggak berubah kan? Oke, nggak berubah. Oke, nah jadi di defaultin dulu aja di atasnya, nah baru di bawahnya kita config gitu ya. Oke, nah ini. Nah, berikutnya kita akan coba setting lagi. Nah, ini menu top down-nya lagi. Nah, di sini saya akan setting di UL-nya dulu. Nah, berarti UL-nya ini ya. Nah, UL-nya di sini saya nggak tambahkan apa-apa. Jadi list style-nya saya kosongin, non. Oke, supaya nah, sorry, di UL ini kan ada ini ya, titik ya. Nah, ini. Di UL, kemudian di. Nah, di UL ini kan dia ada apa namanya? Dia punya apa bahasanya ya? Kayak stylenya sendiri. Jadi ini agak menjorok gitu, ada titik segala macam. Nah, itu kita buang dulu. UL-nya di sini saya bikin stylenya line style list stylenya di nonin aja. Jadi dibuang. Nah, berikutnya saya buat lagi menu drop down lagi. Nah, berikutnya UL. Nah, bagian dalamnya lagi, UL-nya kita bikin float, posisinya di kiri, gitu ya. Jadi ini nggak ke tengah segala macam, jadi di sebelah kiri, gitu ya. Nah, berikutnya menu drop down lagi, UL LIA. Nah, ahref-nya kita setting lagi. Yang pertama ini float. Nah, posisinya sama di kiri juga. Nah, posisi ahrefnya ada width-nya. Nah, jadi ahref itu dia ukuran dari sini ke sini, gitu ya. Nah, ini saya bikin 150x. Jadi itu ukurannya. Nah, kira-kira nah ini segini ya. Ini ukurannya. Ini sekitar 150px. Nah, berikutnya display. Nah, kalau ahref link gini, biasanya kan dia selalu ada ini ya, underscore ya. Underscore terus warnanya biru gitu kan. Nah, ini kita buang dulu. Displaynya displaynya block. Nah, ini kita buang dulu. Kemudian posisi teksnya kita taruh di tengah, ya. Kemudian warnanya ini bebas. Di sini saya tulisannya saya kasih warna putih aja. Kemudian kita bisa pakai text decoration-nya dibikinan aja.
Kemudian teks transformnya. Nah ini posisi apa namanya? Nah ini kan teksnya ini ya. Nah ini kita bikin besar semua aja. Gitu. Jadi mau ditulis kecil, mau ditulis besar, maka akan munculnya besar gitu ya. Maka di sini kita bisa uppercase, gitu ya. Oke. Nah ini kira-kira ini saya coba lihat dulu udah berbentuk gak? Oh sorry. Nah ini belum dipanggil nih. Nah sebelumnya kita panggil dulu aja, biar kelihatan ya perubahannya. Nah ini kan no drop down. Nah ini filenya tadi udah dibuat kan ya? Udah dibuat. Nah, ini kita panggil dulu aja biar ada efek. Biar kelihatan efeknya. Nah, di menu utama ini, di paling atas, kita tambahkan link. Oke. Nah, ini muncul nih, link Rails style sheet, gitu ya. Style sheet, kemudian text atau CSS. Ya. Nah, kemudian Ahref-nya ini baru kita panggil. PHP echo story URL gitu ya. Ini kita panggil. Nah ini kita panggil tadi sama kayak ini ya, aset. Nah kalau dia CSS, karena di foldernya CSS, kemudian style.css. Ini ya. Maka dia tampilannya akan, nah ini berubah. Oke, nah nanti bawahnya akan kita sesuaikan lagi. Nah ini secara tampilan sudah berubah nih. Master, barang, transaksi, laporan barang gitu ya. Nah dia udah nyamping semua. Nah kita nanti akan buat bertahap. Jadi tadi kita kan baru li, ul, li a-nya. Nah maka yang lainnya akan ngikut sebenarnya. Yang di bawah ini karena kita belum setting, dia akan ngikut di atasnya. Karena tadi yang udah kita setting ul, li a-nya, maka dia akan ngikut di atasnya. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang sub-nya ini akan kita pindahkan lagi ke dalam masternya. Gitu ya. Nah, ini coba panggil dulu, harusnya ada efek. Oke. Ini udah? Ini dipanggil ya. Nah, oke, setelah sudah, nah ini kalau sudah dipanggil, ini manggil linknya aja. Setelah itu baru di sini kita tambahkan lagi. Tadi kita sampai di A, ini ya. Berikutnya kita akan bikin lagi new drop down. Nah, ul, li, a, hover. Nah, hover ini adalah pada saat kita deketin, dia akan warnanya berubah. Gitu ya. Jadi kalau kita deketin begini nih, nah nih warnanya berubah nih. Nah ini ada yang namanya hover. Gitu ya. Untuk hover, yang pertama akan kita buat background color-nya dulu. Nah ini warnanya nanti tinggal pilih di itu ya, CSS ya. Misal saya warnanya apa ya kalau hover ya. Nah misalkan ini deh, jadi light yellow. Ya. Nah ini. Tapi kalau ada yang editornya sudah ada ininya, langsung panggil aja warnanya. Terus kemudian kita display block. Gitu ya. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini warnanya berubah. Di bawah udah muncul nih. Ya. Oke, ini warnanya kurang ini nih. Coba pakai warna ini aja deh. Nah, ini kasih kosong. Nah ini. Biar kelihatan ya. Oke, ini udah muncul nih. Pegawai atau barang masih nih. Oke, lanjut. Nah, blok. Kemudian
menu drop down lagi, kemudian UL. Nah, ini kita akan buat lagi hover. Nah, di dalam hover ada UL-nya. Nah, di sini kita hanya ngebuang display dock, gitu ya. Hover UL-nya kita buang. Nah, kemudian lanjut lagi. Menu drop down, UL. Gitu. Jadi di dalam UL ada UL lagi. Nah, ini kita setting lagi. Yang pertama display. Kita non dulu. Jadi kita buang display bawaannya. Kemudian ada list style. Nah, ini list style ini kita pakai non lagi. Ya. Kemudian position. Position kita bikin absolute. Sama seperti yang di ini. Kemudian background color-nya, warnanya misalkan apa ya? Saya ambil dari ini aja deh nanti. Nah, ini cuma ini ya, RGB gitu ya. Red, green, blue. Jadi nanti bisa disesuaikan aja. Nah, misalkan ini saya balik dah. Warnanya dalam. Ini kemudian kita kasih topnya 50x. Jadi posisinya saya lihat dulu. Nah, ini ya pas ya. Nah, ini dia. Nah, lihat. Posisinya bukan di bawahnya ya. Pada saat kita ke master, nah ini barang sama pegawainya jadi di atas. Nah, di sini kita buat top 50px. Jadi dari atas kita ambil 50 ke bawah. Kemudian width-nya misal tadi kan 150, kita perbesar dikit. 190. Nah, ini. Jadi agak besar sedikit. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini untuk UL apa namanya? Untuk sub menunya. Jadi UL lagi. Gitu ya. Nah, ini kita bisa setting untuk sub menunya. Nah, berikutnya nah, kita setting lagi tadi kan yang di atas ini link A-nya, ini juga sama. Kita setting lagi menu drop down UL li A. Gitu ya. Jadi link A-nya, nah ini kita bikin float non, kemudian kita masukkan lagi display block gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya padding div, gitu ya. Jadi posisinya biar agak, ya, kita kasih 30px saja. Nah, jadi agak menjorok. Nah, kemudian ada teks elegant. Nah, posisi teksnya kita kasih lift di sebelah kiri. Kemudian kita bikin width-nya atau coba 160px deh. Ini ya. Saya coba lihat dulu. Nah, ini. Oke, jadi dia agak mencorok ke dalam supaya posisinya rapi gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, berikutnya terakhir ini menu drop down UL li A. Nah, hovernya pada saat dideketin, ini warnanya mau apa? Misalkan colornya saya kasih putih aja. Saya lihat ya. Nah, ini. Mau pas dideketin, fontnya berubah. Coba kita ganti. Kalau black apa ya? 0000. Nah, ini. Jadi pada saat dideketin warnanya apa gitu ya? Warna fontnya, warna tulisannya.
Nah, ini bisa kita ubah. Nah, misalkan saya deketin warnanya hitam. Nah, ini jadi menu. Gitu ya. Oke. Nah, ini menunya udah jadi. Kelihatan nggak nih? Ya, dari atas sampai bawah. Yang tadi atas sudah kali ya? Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang ini dicoba. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada? Atasin lagi. Oke, nah ini. Ya. Good. Oh ya, saya laporan dulu ke kelas. Aduh. Aduh, yang tadi pilek nyampe sini nih. Tanda-tanda, Pak. Sudah tanda-tanda ya. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk CSS? Ini untuk CSS ya. Harusnya CSS itu banyak di web 1 juga harusnya sudah nyinggung. Udah pernah kan ya CSS ya di web 1 ya? Nah, ini atas ya. Serif. Ini kalau yang ke bawah, nah ini. Lihat codingan manggil CSS-nya. Nah, ini udah ya. Nah, ini. Link, style sheet. Nah, ini. Kemarin kita mulai jam setengah 9 kan ya? Iya Pak, Ya. Iya, hari ini saya agak telat ya berarti ya. Aduh. telat tadi. Iya, saya kira jam 9. Makanya kayaknya keteter gitu. Sudah setengah 11 nih. Kelas selanjutnya udah nanyain, Pak masuk gak? Jajan sekelas. Absennya udah ya, saya tutup ya. Untuk absen. Bentar, untuk absen. Iya, Pak. Tutup aja, Pak. Oh, dan ini ada NPM yang belum ada isinya. Nih NPM-nya berapa nih? Muhammad Aziz Fikri sama Ihsan Azmi Pratama. Ini berapa nih NPM-nya nih? Ada nggak orangnya? Yes, Ajis. Aziz sama Ihsan nih. Ada orangnya nggak? Jis. Jis mana Jis?
Kalau nggak ada berarti didis ya. Kaib. Ini udah untuk yang link ini manggil. Udah ya. Next ke nah ini stylenya bisa? Ada yang nggak bisa? Kalau di online pintar-pintar ya. Berarti kita Belum mendingan selesai, online. Pak. Belum selesai. Oh, belum selesai. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Dari tadi nggak ada yang ngomong. Ketinggalan. Ketinggalan jauh, Pak. Jadi kita cuma bikin di menu utama sini. Ini ya. Ntar di-share kan Pak ini Pak videonya? Videonya insya Allah nanti di-share. Mudah-mudahan nggak penuh nih. Alhamdulillah di-share. Berat kayaknya ini 2 jam ya? Ya, sekitar 1,5 jam kayaknya. Tadi saya masuk udah setengah jam. Setengah jam kurang. Oke. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Untuk CSS atau untuk menu utamanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Iya. Oke, kalau nggak ada, karena ini kelas selanjutnya udah nanyain juga. Nah, nanti videonya akan coba saya share ya. Ya Pak. Absennya untuk yang orang di mana nih? Ini di dis atau gimana nih? Goib. San. Goib. Goib ya berarti ya? Tentang online goib nih. Oke, berarti yang ini saya tandain merah nih. Goib. Update 1. 1. If you have a runny nose and sputum, you have a common cold. 2. Coronavirus pneumonia is a dry cough. Apa yang nonton? 3. This new virus is not Oke, heat resistant. mungkin cukup sekian ya dari saya. 26/27 of a Oke, degree. kalau misalkan itu 4. If someone sneezes with it, it takes about 10 feet Waalaikumsalam Pak. to the ground. Oke, kalau nggak ada cukup sekian ya dari Terima kasih, saya. Pak. Terima kasih. Nanti videonya akan coba saya share ya. Contact Ya, with Pak. any surface. Oke, Wash your ada hands. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unfabricated Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.